Kita masuk ke bahasan selanjutnya ya, manual. Kita bahas di perbahasan grinder ya. Grinder mahal versus grinder murah. Oke. Kemarin pas gua live di channel gua satunya, dibilang, "Wih, mahal banget bang grindernya." Enggak bro, Latina ini 600N, even ini Veima Ori ya. Ini nih termasuk grinder murah loh, serius, murah ya. Ini One Fine LD19 murah. Walaupun kalau kita ngobrol soal mahal dan murah itu relatif ya, karena mahalnya orang atau murahnya orang relatif. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan grinder yang decent, ya grinder yang paling oke itu ya paling nggak harganya di atas 3 sebenarnya lah ya. GC 700, JX 700 ya, GSC ya 700, JX 700 itu kan harganya berapa? 599 ya, 6 juta rupiah. Kalau versi Indotaranya namanya FGM 700 AC ya, sama JX 700 sama. Cuman nanti kalau misalkan soal after sale ya, kalau dari rekomendasi teman-teman, after sale-nya JPW lebih bagus karena JX 700 yang megang JPW ya. Kalau FGM ya Vera Vero gitu. Tapi dengar-dengar JPW lebih bagus after sale-nya karena kalau grinder kita bermasalah nanti ditukar sama grinder baru dulu sampai grinder kita selesai servis. Jadi nggak ada waktunya kita tutup toko, tetap buka. Itu yang bikin plusnya ya. Walaupun nanti di harganya di Indotara sama JPW ada perbedaan harga beberapa ratus ribu rupiah, tapi itu worth it sih. Worth it ya, dengan after sale yang dia berikan worth it. Tadi kita bahas sampai mana tadi? Si grinder mahal sama grinder murah ya. Grinder yang saya bilang tadi, grinder ini tetap masuk grinder murah karena grinder yang decent, bukan yang good shit, itu rata-rata di atas 3 juta. Kalau kita udah ngobrol soal grinder yang bagus, even itu burnya itu bor kecil 54 mili, harganya paling nggak 6 juta. Ya gitu. Contohnya kita ngobrol soal Euroka Manuale, Euroka Silenzio atau Euroka Mignon. Ya rata-rata di atas 6 juta harganya. Walaupun bor masih 54 mili. Kalau kita ngobrol kayak tadi, misalkan JX 700 versus FGM 700 AC, cuma beda after sale. Kayak gitu. Apakah good? Good. Kalau udah good shit itu di atas 6 juta grinder. Kalau misalkan kalian punya budget yang di atas 10 juta, gue saranin banget belinya Measure ya. Karena pengalaman pribadi, teman-teman yang punya cafe yang pakai Measure jarang trouble. Even itu Measure Mini ya, Measure Mini jarang trouble. Nggak harus super jolly sih. Kalau menurut kalian Measure super jolly terlalu mahal, beli Measure Mini seri D. Itu kelar urusan itu. 7 jutaan kalau nggak salah. Grinder Kova bor ganti punya Latina plus yang lebih bagus mana? Kova seri baru itu kan udah sama Murane ya. Walaupun nanti si gulungan yang di sini, ini kan ada kumparannya di belakangnya ini ya. Kelihatan nggak jari saya? Jari. Nah, di bagian ini kan ada kumparannya ya. Nah, di bagian gulungan kumparan itu, kalau yang punya Kova atau Murane, walaupun batch baru ya, walaupun tenaganya lebih besar, dia pakai lilitannya bukan tembaga asli, tetapi timah diwarnain. Jadi kalau misalkan kita kasih bor set yang lebih tebal, maka nanti bebannya lebih besar. Contohnya nanti kita taruh SSP 600N kan, berarti 60 mili ya, bener nggak sih? Model 600N tuh 60 mili nggak salah ya, 60 mili, 60 mili apa 54? 60 kayaknya. Anggaplah kita pakai SSP bor yang lebih tebal, maka nanti otomatis akan lebih besar dong bebannya. Takutnya malah si mesinnya nggak kuat. Kalau misalkan Latina atau Veima, kita kasihin SSP bar, masih masuk akal karena kuat. Ini kayaknya loh ya, karena belum tak coba, karena belum beli.
Ada rencana mau nyobain SSP bar yang red. Ada rencana, tapi belum bisa komen terlalu banyak karena belum nyoba. Kova Dinamo perlu dililit ulang sepertinya. Ya kalau misalkan punya lilitannya nggak apa-apa Har. Dililit ulang aja pakai apa namanya pakai tembaga gitu kan. Karena dia yang bikin jelek itu sebenarnya si Kova dan Murane. Walaupun nggak bisa disamain sama Cina ya. Karena itu grade-nya udah mendingan daripada Cina yang tak bahas itu. Kova, Murane, Quiz ya 3 itu. Si motornya lebih kuat, magnetnya lebih kuat walaupun dia murahinnya di lilitan. Lilitannya bukan tembaga asli. Justru itu kekurangan si Latina. Tenaga kebesaran burnya jadi overpower alhasil banyak fines. Nggak salah itu. Tapi kalau misalkan burnya itu kalau kita pakainya bijinya full Arabica sama bornya itu kita pakai bor yang sekelas Measure, fines distributionnya lebih tertata sih sebenarnya. Cuman ini kan kita ngobrol Latina ya, nggak bisa disamain ya. Grinder murah masih yang Latina tuh sebenarnya masuknya. Grinder KW bornya lebih ke arah unimodal daripada VMA menurut gua. Perlu di dialing dikit dan di mod yes. Jadi takutnya nanti kalau misalkan Cina ya terutama dia pakai grinder yang bawaan aja, yang udah misalignment, yang nggak terlalu uniform bornya, itu aja bisa macet. Apalagi kalau misalkan bornya diganti yang bor yang lebih tebal, lebih bagus kayak SSP, apalagi SSP Red. Tenaga kayak dimaksud power atau speed, lebih ke torsi. Makin besar power, makin besar speed itu juga bisa. Walaupun nggak mesti sih. Walaupun kalau misalkan kita bilang grinder torsi itu kan mainnya nggak sampai di 1200 RPM ke atas sih. Kalau grinder torsi ya. Walaupun banyak grinder yang torsi plus speed. Contohnya kayak Maquinos 65T. Ya, itu speed plus torsi 1400 RPM. Oke. Nggak bisa perbesar torsi juga kalau power loop kurang, mending slow feeding aja, yes. Slow feeding lebih baik supaya lebih konsisten grind size-nya. Oke, ini kan ada Latina T60 di pairnya ada gemuknya bang. Kopi nempel itu kalau dibersihkan perlu dikasih gemuk lagi nggak bang? Nggak perlu. Tapi kalau misalkan punya gemuk yang food grade boleh aja, nggak ada masalah. Oke, Latina T60 itu samanya sama Quiz N500. Oke, kalau misalkan penasaran, karena itu juga rebrandnya Latina sih. Quiz N500 itu sama Latina, sama persis. Kalau yang khusus seri 600N dia pakainya VMA. Kalau khusus seri yang T60 dia pakai yang khusus seri T ya, dia pakai Quiz. Untuk seri espresso grinder dia pakai Lingdong. Kita kasih tahu pabriknya semua. Biar punya pilihan ya, tapi kalau misalkan nyari after sales-nya Maharaja silahkan karena bagus after sales Maharaja. Ini kalau misalkan nantinya ada permasalahan sama dia di cover sampai benar-benar selesai free gitu. Istilah kita nambah uang sekian ratus ribu tapi buat after sale yang oke kayaknya worth it aja gitu loh. Karena grinder itu adalah long investment, investasi panjang, bukan investasi yang sekali beli lagi besoknya. Oke. Deterjen espresso siapa tahu ada yang mau mensponsori channel ini. Oh, boleh. Verati Vero FGM 800 AC itu bagus gak bang buat espresso? Thank you, bagus bro. Cuman gini, 800 AC, ini kemarin kebetulan ada teman beli, baru bikin cafe. Untuk grand quality 800 AC sama LD05, ini kan bedanya sekitar 2 kali lipat ya. Soal speed mirip, ya. Lamanya grinding, kalau misalkan penasaran berapa lama grindingnya, ini kalian bisa tonton di awal video ini pas baru bikin espresso. Oke, selama itu grindingnya. Beda cerita kalau kita ngobrol sama grinder yang lebih gede. Contohnya FGM 600 AD atau 650, yang mana itu kecepatannya bisa 3 gram per detik.
kayak gitu. Hampir setara sama Mazer. Kualitasnya, bornya juga hampir setara Mazer, pakai Italmill, ya. Pakai titanium bor, ya. Dengan harga segitu, dengan kualitas segitu sih bagus banget sih sebenarnya. Nanti kita coba beli ya. Oke. Dan ini satu lagi kalau soal speed mirip. Kalau yang masalahnya clamping, lebih clamping ini. Walaupun sama-sama grindernya 54 mili ya. Tapi lebih clamping sih Lingdong LD19 dibandingkan FGM 800 AC. FGM 800 AC dia lebih rata, lebih konsisten, cuman ada clampingnya Mas Ian. Itu. Sama jeleknya kalau misalkan ini pribadi ya, FGM 800 AC itu nggak ada kuncian, Bro. Ya, kita contohin ya sama ini. Bedanya ya. Ini ada kuncian. Jadi kalau misalkan kita posisi udah pas, ya udah kunci aja nih. Tinggal dipelintir. Nah, udah. Ini nggak akan geser lagi gitu loh. Beda sama FGM 800 AC yang mana itu gampang gesernya. Takutnya kalau misalkan kesenggol sama karyawan, ya kalibrasi lagi, Bro. Itu yang tak takutin nantinya. Kalau kita percayain ke karyawan ya. Kalau ke kita pribadi mah nggak ada masalah kan. Kalau memang mau all rounder dan isinya pakai Wellhome ZD series aja. Wellhome ZD series itu bukan yang conical tuh bukan sih? Coba dijawab ya di komen. Kalau nggak salah conical ya. Cuma kalau gue pribadi sih agak kurang suka sama karakter rasa conical karena kan dia conical itu ya kayak gini ya. Jadi si biji kopi itu ke grindnya panjang gitu loh. Jadi sampai bawah tuh banyak fines, terlalu bertekstur hasilnya gitu loh. Agak gritty gitu nggak sih, di mulut tuh agak gritty. Saran gue jangan ambil Latina yang espresso series macet. X60 ODT sama yang Vega itu ya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau misalkan punya budget yang lebih, nyari grinder yang powernya gede, torsinya gede, speednya gede. FGM 600 series, FGM 600, FGM 650, itu di Nusantara ada, Verativero. Ya, itu kencang abis. Kalau misalkan kita bandingin sama merek yang nggak ada di Indonesia, dia berarti Maquinos 65T. Ya, Maquinos 65T. Titanium bor, Italmill. Sama aja, cuma beda merek aja. Maquinos sama FCM apa namanya? Iya sama Dev64 juga sama. Yang di Verativero sama yang apa no brand, sama aja barangnya sebenarnya. Cuma nanti yang bedain cuma after sale aja sih. FGM kalau nggak salah kemarin ada yang sold out ya, itu yang 650, yang 600 AD masih. Dev64 itu Kang sikat semua grinder, bener sih. Cuman yang jadi masalah kalau di aneh sebenarnya kalau tak pikir-pikir ya, orang beli grinder hopper gede, dimodif jadi single dose. Beli DF64, dimodif kasih 3D print, dibikin hopper. Maunya apa sih orang-orang ini, tak pikir. Kalau butuh yang hopper ya beli hopper gitu loh. Kalau beli yang single dose ya udah pakai single dose. Pakai dimodif-modif segala itu lah aneh. Aduh. Suardite. Orang awam hadir, waduh sama masih awam. Awam sama lu Tagalog. Emang dia bikin hopper yang kemarin. Kalau dia modifnya kan modif biar lebih gampang memakainya sama distribusinya. Kayak gitu loh. Sebenarnya ngobrolin yang di sini sih sebenarnya. Ada Dev64 dibikinin hopper. Buat apa coy? Di 3D print hopper itu buat apa? Nggak ngerti. Kalau Om sama Tagalog kemarin dia bikinnya buat ini ya, buat pegangan ini ya, portafilter ya, kalau nggak salah ya. Sama pencetan bawah. Karena desainnya emang kocak sih. Masa ya mana portafilter ya? Sorry. Masa ya tombol on-nya di bawah sini? Karena lucu. Padahal kalau kita lihat grinder lain kan di belakang mesin atau di samping lah. Gampang lah gitu loh makanya. Kenapa harus di bawah portafilter? Emang enggak masuk akal DF64 tuh desainnya sebenarnya.
Tapi kalau untuk performance bagus sih, harus diakui sih. All in one. Iya, iya, iya. All in one juga sih bisa dibilang. Bisa dibilang. Saya malah nyari pompa manual untuk dorong bisa serbuk kopi di grinder. Ya. Nah, itu Har jadinya masalah, Har. Ya itu apalagi kalau pakai mulut tuh. Waduh, tercovid nanti. Jadi gini loh. Emang kalau yang ditekan-tekan pakai bellows kan, ya. Emang kalau kita ngobrol soal grinder yang pakai bellows, one of the best itu memang DF64, ya. One of the best, bellows. Kalau kita ngobrol soal grinder yang zero retention, even nggak usah zero lah, kita ngobrol terlalu retoris, zero retention itu mustahil sebenarnya. Paling nggak retensi sedikit ya, seperti niche ya. Ya beli aja yang conical seperti niche gitu loh. Soalnya kan DF64 itu kalau kita bilang zero retention nggak juga. Iya kan? Kalau nggak percaya coba aja. Coba aja nanti ngegiling masih tetap ada di dalam masih. Nggak kayak niche zero gitu loh. Niche zero pun tetap masih ada, walaupun nggak benar-benar zero gitu loh. Itu cuma bahasa marketing aja. Kalau menurut gue ya, bahasa marketing ya, zero retention. Oke. Apa tadi? Grinder mahal versus murah ya. Grinder mahal versus murah itu yang paling bedain salah satu motor. Oke. Makanya grinder murah itu rata-rata ringan, enteng ya. Termasuk grinder ini. Ya. Ini enteng. Luarnya ini aluminium. Plastik aluminium. Ya, ini juga termasuk murah ya, Latina 600N. Ya udah metal tapi agak berat sedikit lah ya. Dan ini kan motornya lebih powerful dibanding yang Lacina ya. Karena Taiwan bukan Cina. Oke, Fema.tw. Oke. Itu yang salah satu yang bedain adalah motor. Motor, lilitan, build quality, spek motor sih sebenarnya paling ngaruh sama grinder mahal versus murah ya. Spek motor, kemudian spek bor. Karena bor itu juga walaupun sama-sama flat itu beda-beda jenisnya. Bor sama-sama conical juga beda-beda jenisnya. Ngomong karena snobby banget. Bentar kita bahas pendekar ya. Bentar ya, abis ini ya. Apa tadi? Flatber ya. Flatber yang keluarannya Italmill sama flatber yang abal-abal itu juga jauh. Ya, flatber Italmill sama flatber SSP itu juga beda performance-nya. Jadi grinder mahal versus murah itu paling ngaruh salah satunya adalah kualitas motor dan kualitas bor. Kemudian kualitas dari dari kelistrikan elektroniknya kayak gitu. Itu paling ngaruh ya. Makanya ada kemudian di mana tempatnya diproduksi. Di mana tempatnya diproduksi itu juga ngaruh sama QC tentunya. QC barang Cina sama Taiwan tuh beda. Oke? Barang Taiwan sama barang Itali beda dong, ya. Walaupun barang Itali kayak kita ngomong Eureka ya, Eureka Silenzio, Mignon, Manuale. Walaupun dia bornya 54 atau 55 mili, nggak tahu lupa. Dia tetap bisa konsisten hasilnya ya karena kualitas Itali. Ya, beda sama yang Cina atau Taiwan. Oke. Kemudian fitur, ada fitur ini. Dia minta diskusi nih. Nanti hilang nanti. Sosial kredit minus 9 juta. Apa tadi fitur ya, fitur. Ada grinder yang murah, yang murah tuh maksudnya di sini 5 juta 6 juta. Kalau dibandingin sama grinder yang speknya mirip, pakai bor 64, bisa timer, tapi konsistensinya beda. Nah, ini. Hey Cafe
itu beda sama Vertivero, jauh ya. Mother ya beda dibanding sama Maquinos, jauh. Kayak gitu, dari konsistensi timing, konsistensi gramasi, sama parts-nya ya, parts elektroniknya itu pasti beda. Itali sama Cina, Taiwan beda lah. Kayak gitu. Itu salah satunya ya, sama build quality. Oke, next.